Halo semuanya, balik lagi sama saya Rafif Eka Putra. Dan kali ini di samping kita ada lagi pendatang baru yang makin hari kayaknya makin banyak aja ya. Merek-merek legacy yang di Indonesia tuh saingannya makin banyak lagi dari merek Cina. Dan salah satunya ada di samping kita, sebuah Jetour. Ini adalah Jetour X70 Plus. Ini adalah salah satu mobil Cina keluaran baru juga ya. Dia pertama kali hadir di Gias 2024 kemarin. Kita sudah lihat mobilnya di showroom floor dan hari ini kita mendapatkan unit tesnya yang sudah kita coba di jangka yang lumayan panjang sehingga kita bisa tahu mobilnya seperti apa. Nah, kalau kalian juga ingin tahu seperti apa sih mobilnya serta apakah mobil ini layak untuk ada di pasar Indonesia, saksikanlah video ini sampai habis. Let's go! Ya, kita mulai dari bagian depannya dulu ya. Somehow bagian depannya ini terlihat familiar tapi unik juga. Jadi ada kesan familiarity dari depannya ya. Kita kayak somehow ada gak familiar sama bentuk depannya, tapi dia juga punya keunikannya sendiri ya. Di atas ini dia sama kayak saudaranya yang Dashing ya. Dia ada emblem gede di sini Jetour ya. Gede di sini. Jetour ini adalah merek yang berfokus di SUV ya. Kalau di luar sana ada yang terkenal SUV Jetour Traveler, tapi yang dimasukin Indonesia ada dua, ada Dashing dan X70 ini. Di depan dia grillnya ini bentuknya mirip grill MPV mewah gitu ya. Dia ada krum-krum gini ya. Ya ada yang suka ada yang enggak ya. Mungkin ada yang kalau Anda beli bisa jadi di blackout, bisa jadi juga Anda suka gitu ya. Di tengahnya ada sebuah kamera dan kameranya dia sudah 360 ya. Nanti kita akan bahas di dalam. Serta di bawahnya dia mendapatkan bumper yang kesannya sporty ya. Sporty banget ya, ada kayak plastik tambahan di sini, cladding-cladding tambahan untuk menambahkan kesan sporty. Dan di sini ini ada kotak yang mungkin bisa ditempatkan untuk radar ADAS, tapi di mobil ini belum ada karena ini adalah mobil versi prototype ya. Ini belum ada spek resminya yang akan seperti Mas Pro-nya bagaimana, namun more or less the car will be like this ya. Dan yang sekarang kita coba dulu lihat yang versi prototype ya. Tapi ya nggak jauh beda lah nanti di produksinya. Nah, di samping sini juga dia ada titik-titik seperti ini, ada 4 nih ya. Dan ini bukan fog lamp ya, ini adalah DRL. Dia ketika lampu ini menyala nanti dia akan mati. Sementara dia nggak punya fog lamp depan, dia hanya punya fog lamp belakang yang nanti akan kita lihat di belakang. Dia sudah full LED. Di sini dia menggunakan sen LED yang dia bisa berlari ya, dia sequential. Dan dia juga sudah punya B-beam LED di sebelah sini sebagai headlamp utamanya. Dan ada aksen merah nih ya. Ini lumayan menambah kesan sporty, serta nih kalau di zoom in nanti kelihatan nih dia agak kayak ada aksen karbon-karbonnya gitu, serta ada garis di sininya yang menambahkan ya tidak boring ya. Jadi bagian depannya ada elemen-elemen yang memberikan dia kesan eksklusif dan identitasnya. Ya, ketika kita mendekati sebuah Jetour X70 Plus ini, dia otomatis akan terbuka spionnya dan membuka juga kunci dari mobil ini ya. Jadi nggak perlu dipencet ya, dia langsung bisa buka sendiri. By the way, kuncinya bentuknya seperti ini ya. Ini kuncinya lumayan keren, dia warnanya putih seperti ini, ada tombol ya di sini of course, dan di belakangnya ada tulisan Jetour gitu ya. Dan di spion ini juga nggak cuma ada kamera 360 aja yang ada di bawah sini, serta ada blind spot monitoring, dia juga ada projector yang kalau malam dia akan menyorotkan tulisan dan logo Jetour di bawahnya sehingga menambah kesan keren ya kalau malam-malam. Dan ketika kalian datangin mobilnya ada kayak semangat penyambutan dari mobilnya dengan logo Jetour yang menyala iluminasi ke bawah. Sekarang kita zoom out aja langsung, dan kalau kita lihat sampingnya ya, mobil ini panjangnya ini 4,7 meter dan dia wheelbase-nya 2,7 meter. Jadi emang ukurannya agak medium ya, dia masuk ke medium SUV, dan untuk lebarnya dia 1,9 meter. Jadi dia akan bersaing sama teman-temannya di segmen medium SUV. Dari segi desain, sampingnya ini nggak terlalu banyak permainan desain yang terlalu ekstrim ya. Dia desainnya cukup konvensional, cukup main aman lah gitu ya, sehingga dia bisa diterima banyak pasar, tapi tetap keren ya, tetap ada identitasnya. Dia di bawahnya dia tetap ada cladding-claddingan plastik dengan aksen merah seperti ini untuk menambah kesan sporty, dan dia ada chrome juga di sini untuk menambah kesan mewah. Jadi dia tetap mewah dan tetap sporty juga di saat yang bersamaan. Lalu kalau kita lihat bannya ya, ini bannya dia masih menggunakan ban Chinese, memang ini mereknya Wanli Flash gitu ya. Jadi mungkin maksudnya biar mobil ini kencang dengan ukuran velg yang lumayan besar, 19 inci dengan lebar tapak 235 55 ring 19. Jadi bannya lumayan gede, dia di sana juga sangar ya, di hitam seperti ini, dan dia ada
tulisan Jetour ya di hubcapnya, dan ada merah-merahnya lagi. Jadi emang hitam dan merah digabung. Dan yang paling penting di belakang juga dia sudah menggunakan cakram ya. Jadi oke banget nih, cakram udah depan belakang. Jadi pengeremannya pasti mobil ini juga mumpuni. Di bagian belakang ini adalah bagian menurut kami paling striking dan paling keren ya. Ini dia tail lampnya stylenya kayak European gitu, dia ada titik-titik ini. Nah, dia nyala seperti ini ya. Kalau malam dia cantik banget nih, kayak gini kalau malam ya. Bisa kalian lihat sekarang di layar kaca kalian. Dia cantik banget, sennya juga sequential. Jadi ini jadi identitas utama dari mobil Jetour X70 ini. Ketika malam hari dan di belakang, kalian tidak akan mistaken mobil ini untuk mobil lain, karena desain tail lampnya begitu keren dan begitu striking. Tentu saja dia, karena dia trim yang plus ya, kalau nggak salah trim yang bawahnya juga sudah, dia power tailgate ya, tinggal kalian kantongin aja kuncinya. Nah, dia akan terbuka seperti ini, dan dia pembukaannya bisa diatur persenannya, alias kalian bisa set tingginya mau semana dan mobil akan memorize tinggi yang kalian inginkan. Nggak perlu pakai tombol ini, bahkan kalian bisa atur itu dari head unitnya. Nanti kita akan bahas juga di dalam mengenai head unitnya. Kemudian kalau kita lihat bagasinya, ini bagasinya dia sebenarnya 7 seater ya, dan ketika terlipat seperti ini bagasinya lumayan luas. Dia juga ada power outlet di sini ya. Power outlet 12 volt. Namun menurut kami yang agak kurang dari bagasi ini adalah lampu. Lampunya nggak ada di sini, tapi adanya di atas sini, dan lampunya pun masih menggunakan halogen biasa. Jadi kalau di malam hari ya, kemarin kita sudah coba, memang dirasa agak kurang terang gitu ya, kurang menerangi bagasi ini ketika kita mau mengambil barang. Namun kalau bagasi ini mau kita pakai untuk penumpang, dia masih bisa. Nah, ini depannya harus agak ditegakin dulu ya. Nah, baru ini nanti kita bisa tarik ke atas. Wah, seperti ini. Nah, ya sebelah sini juga bisa. Iya, ditarik seperti ini. Dan ini nggak cuma dia foldable aja, tapi dia juga bisa di removable kalau emang kalian butuh space yang lebih lagi. Di belakang sini memang tidak terlalu luas, tapi dia gede. Nanti kita akan coba baris ketiganya, yang at least di sini bisa buat anak kecil lah paling enggak. Kita tutup lagi sekarang. Nah, kemudian tentu saja di atasnya kita dapat spoiler, dan di sini ada sedikit tonjolan ya. Ini nggak tahu apakah ini memang spot untuk sensor buat si power tailgate atau memang harus ada kamera di situ, tapi tetap aja di belakang ada kamera, namun posisinya di bawah sini ya. Ini juga masuk ke kamera 360-nya, dan di bawah, nah ini dia ada sensor parkir serta kelading-keladingan plastik. Ini dia fog lamp belakang yang saya bilang tadi, dan ini ada aksen merah kembali. Jadi mobil ini aksennya emang hitam dan merah ya, specifically di mobil ini. Di bawahnya ya, ini ada 4 knalpot seperti ini, tapi ini ornamen aja ya. Knalpot artinya ada di bawah sini, dia arahnya ke bawah. Di sini pemanis agar bumpernya terlihat lebih sporty dengan 4 knalpot seperti ini, dan ada sedikit diffuser ya di bawahnya untuk menambahkan kesan sport. Ya, sekarang kita akan bahas mesinnya ya. Kap mesinnya kebetulan sudah hidrolik meskipun cuma sebatang ya, tapi kayaknya sih dari ukurannya yang agak gede dia cukup ya buat angkat kap mesin ini. Dan ini dia mesinnya, ini adalah mesin 4 silinder turbo berkapasitas 1500 cc. Jadi 1500 cc turbo 4 silinder dengan tenaga 156 horsepower dan torsi 230 Nm. Angka yang menurut kami lumayan cukup untuk mobil dengan ukuran dan berat yang kayak gini ya. Ini angka yang nggak terlalu kencang tapi nggak terlalu pelan juga, jadi sangat cukup untuk daily kita sehari-hari ya. Ditambah dia juga mesin yang kapasitas kecil, jadi dia harusnya konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu boros. Dia dibantu dengan turbo, dan transmisinya juga dia dual clutch transmission, jadi harusnya memberikan pengendaraan yang oke juga. Namun memang di city itu butuh sedikit penyesuaian ya. Kalau kalian belum pernah pakai di city, nanti kita akan bahas tentang di city itu lebih jauh di impresi berkendaranya. Untuk sekarang kita tutup dulu kap mesinnya, dan kita akan lihat bagaimana interior dari mobil. Nah, sekarang kita udah sampai di bagian belakang dari Jetour X70 Plus ya. Kita bakal lihat dulu baris ketiganya ya. Ini karena dia aslinya mobil setir kiri, maka yang bisa dibuka ke belakang tuh hanya bagian sebelah sininya aja ya, bagian kanan. Kalau di sini kanan ya, di belakang pengemudi lah kalau di Indonesia gitu ya. Karena tadinya dia setir kiri. Nah, ini kita bisa climb ke dalam gini ya. Nah, kemudian ini bisa kita tarik langsung dan dia akan tapi ini masih bisa ini lagi harusnya. Coba kameramen nyampe nggak tangannya ke situ ya.
Ya, nah ini kameramennya agak terlalu jahat ya. Dia dorong sampai bener-bener ke belakang dan hasilnya sangat nekuk. Ya, ini kejepit banget sih di belakang sini. Tapi dia seperti yang tadi kami sampaikan, dia gede. Ini headrestnya jadi lumayan lah, oke lah. Jadi ini memang buat anak kecil sih ya. Di sini nggak ada port charger, cuman di sini sebenarnya masih kegapai nih port yang belakang. Jadi mungkin kalau mau ngecas ya langsung aja colokin ini nih ya. Karena dia nggak ada pembatas di sini sama port yang belakang tadi, jadi bisa pakai yang sini nih, langsung pakai colokan 12 volt ya. Jadi mungkin masih bisa ya ngecas di sini dengan port yang samping ini. Cuma kalau orang dewasa, tinggi saya 170 cm, ini sangat-sangat ya let's say menyiksa ya. Let's say kamu kompromi sama orang depan segini, tapi jadinya dia tinggi banget ya. At least buat anak kecil lah di belakang sini. Sekarang kita mencoba baris keduanya dari Jetour X70 Plus ya. Ini tadi posisi berkendara saya ya, posisi berkendara kami. Dan di belakang sini jujur aja ini kalau misalnya dimundurin banget masih lumayan lega nih ya, sejengkal lebih. Tapi kalau misalnya kamu harus berkompromi, sama penumpang belakang, mungkin let's say segini ya. Ini juga masih oke banget, sejengkal gitu ya. Ini juga yang samping bisa dimajuin. Nah, jadi yang belakang masih dapat space kalau emang mau bawa 3 penumpang yang mungkin orang dewasa ya atau teenager gitu ya. Tapi kalau kita pindah ke tengah dengan posisi seperti ini memang nggak enak ya. Harus begini, nah, agak tegak dan nggak tersangga dengan baik ya si pahanya. Di sini juga memang kurang tersangga dengan baik, tapi masih lebih better daripada di tengah sini. Dia flat floor ya untungnya, dan ini dia panoramik yang gede banget sampai belakang, bener-bener belakang ya, dan dia benar-benar kebelah di tengah dua gini. Yang depan ini segede gini bisa dibuka, yang belakang nggak bisa dibuka. Dan jadinya dia memindahkan si lampu ke sebelah sini karena ada si panoramik sunroof. Menurut kami posisi di sini nih dia kayak kelihatan mewah gitu ya, seperti mobil-mobil premium brand Eropa. Dia ada di samping sini lampunya, dan lampunya juga sudah LED baik kanan maupun kiri, serta di sini ada charging port 2 buah untuk kalian charge device kalian, dan ada juga tempat penyimpanan di bawahnya untuk nggak tahu ya nyimpan apa. Di atasnya ada outlet AC 2 buah, jadi lumayan ya meskipun masih belum bisa set suhu udara masing-masing. Tapi di belakang sini sudah cukup oke nih. Sayang sekali kalau di belakang nih bahannya keras ya. Ini keras juga speakernya juga dia nggak warna silver seperti di depan. Tapi di sini tetap warna silver, tombol tetap silver ya. Dan kaca juga sudah auto baik depan maupun belakang. Nah, yang tengahnya empuk sih, tengahnya empuk. Jadi yang ini keras, ini juga keras, ini keras, tapi tengahnya sini dia empuk. Cuma sama kayak joknya kayaknya lebih empuk yang depan ya. Langsung aja deh kita coba di depan kayak gini. Sekarang kita ada di depan dari X70 ya, dan ini interiornya jujur aja kelihatannya mewah ya, nuansanya seperti mobil Eropa, agak-agak mirip-mirip 3-pointed stars gitu ya, tapi dia punya karakter sendiri. Dan ini di sana dia warna silver seperti ini sampai ke samping juga, dan di depan nih empuk semua untungnya. Di depan dia empuk semua. Ini dia karena dia yang versi plus, maka dia ada memori seat 3 slot, serta pengendalian atau pengontrolan kursinya juga sudah elektrik di samping warna silver seperti ini. Kalau di sebelah supir alias di driver sini dia masih manual, dan setirnya tuh enak gitu ya, digenggam setirnya masih enak. Of course ini mobil baru, dan dia tombol-tombolnya lagi-lagi mirip sama 3-point stars, tapi dia mewah ya. Dan minusnya adalah karena ini mobil setir kiri ya aslinya, jadi dia tombolnya ini kayak kebalik gitu. Kalau yang kanan ini dia untuk mengontrol si head unit di sebelah sini, sementara untuk yang kiri untuk mengontrol display cluster serta cruise control dari mobil ini. Jadi mungkin dulu kan dia awalnya di Cina setir kiri ya, jadi dia kanannya buat head unit, kirinya buat cluster. Tapi di versi Indonesia ini sayang sekali tidak dibalik, jadi dia agak kayak kebolak gitu ya. Kalian mengontrol yang kiri pakai yang kanan, mengontrol yang kanan pakai yang kiri. Dan ini juga terjadi di AC ya. Di sini AC untuk meningkatkan speed fan-nya dia di sebelah kiri, sementara untuk mengecilkannya di sebelah kanan. Ini pasti reminiscence dari asal mobil ini yang merupakan setir kiri. Lalu desain tengahnya ini juga bagus banget ya. Dia shifternya terlihat premium. Dia juga desainnya bagus ya. Ini kalau kita pindah tinggal digerak-gerakkan seperti ini aja. Dan untuk P-nya dipencet seperti ini. Di sampingnya dia ada wireless charger yang dia udah fast charging 50 watt, serta ini dia ada outlet air conditioning ya. Jadi kalau misalnya ada handphone di sini, dia terdeteksi ada handphone, maka si outlet AC ini akan mengeluarkan suhu dingin untuk mendinginkan
handphone yang sedang di wireless charging, karena ketika kita wireless charging itu membuat handphone jadi kerasa sangat panas. Nah, ini fungsinya supaya menjaga dia tidak terlalu panas. Kalau kita buka di sini, nah di sini dia ada outlet 12 volt serta ada USB ya, Type C 2 dan 2 di sini. Ini yang kiri dia untuk USB ke si sentral ini. Dia sudah Apple CarPlay dan Android Auto dan sudah wireless juga. Tapi kalau kalian mau pakai kabel, bisa kalian tinggal colokkan ke sini, nanti dia akan auto menyala ketika kalian colokkan iPhone atau Android kalian ke Android Auto atau CarPlay-nya. Dia juga sudah menggunakan panel seperti ini ya untuk mengontrol si instrumen clusternya. Ini ada kapasitif untuk shortcut-shortcutnya, serta ini bisa sebagai volume dan untuk mengontrol pilihan yang ada di infotainment sistemnya gitu. Dan di infotainment sistemnya sendiri dia lumayan canggih ya. Di sini dia tadi sudah Apple CarPlay, sudah Android Auto, sudah ada voice command juga, serta ini ada shortcut untuk si power steering mode-nya. Ini untuk melipat spionnya otomatis atau tidak, serta satu lagi nih sepertinya untuk mengunci atau tidak kalau lagi jalan kayaknya ya gitu. Dan kalau kalian mau mengakses kontrol label CarPlay bisa dikebawahin seperti smartphone. Nah, di sini keluar driving mode-nya. Kalau tadi yang ini dia power steering mode, kalau kalian buka seperti ini adalah driving mode-nya. Jadi dia langsung ke sport atau ke eco, yang juga dia ikut mengubah tampilan di cluster yang tadinya eco jadi sport gitu ya. Jadi emang banyak banget kontrol di sini. Dia juga bisa kontrol AC ya dari sini. Nah, ini kalau kalian pencet dia keluar kontrol AC-nya. Bisa nyalakan dari sini, matikan dari sini juga. Jadi lengkap banget. Tapi dia tetap ada tombol fisiknya, tadi udah dikasih lihat. Jadi ada pilihan buat kalian sebagai pengendaranya gitu. Selanjutnya nih kalau kita buka di sini dia ada penyimpanan yang besar banget, dan nggak cuma besar, dia juga ada outlet AC-nya. Jadi ini bisa jadi ya kayak cooling box gitulah. Di bawahnya juga dia ada bahan karet-karet gini supaya bendanya nggak bergerak-gerak. Jadi kalau naruh minuman di sini dia bisa dingin. Di sini ada cup holder di belakang si wireless charging yang tadi, dan kalau kita lihat ke sini dia ada garis merah di sini ya. Ini lagi-lagi untuk melengkapi aksen hitam dan merah yang ada di mobil ini. Dia sampai ke interiornya termasuk ke stitching di atasnya. Ini juga empuk, dia stitchingnya juga warna merah. Naik lagi ke atas. Nah, di versi X70 Plus ini dia sudah auto dimming, jadi kaca spionnya ini meskipun sampingnya agak kayak plastik gitu ya, bukan aluminium, tapi ini tetap kelihatan mewah gitu ya, kayak frameless gitu, dan dia nggak ada tombol apa-apa karena lagi-lagi dia sudah auto dimming. Dan kalau kita buka, ini ada tempat kacamata, dan ini untuk mengoperasikan lampu serta sunroof yang bisa dibuka sangat besar ini ya. Ini bisa dibuka tilting dan dibuka sampai ke belakang, dan ini bukaannya sangat-sangat besar, benar-benar memasukkan matahari ke mobil kalian. Selain itu dia juga sudah ada ambient light. Meskipun ambient light ini masih satu warna ya, tapi dia ketika malam nih tampilannya cantik banget ya. Seperti ini dia lari dari kiri sampai kanan, ini lengkap dia ambient lightnya, dan di bawahnya juga ada seal plate tulisan Jetour yang nyala ketika malam, dan di atasnya juga dia ada vanity mirror beserta lampu yang lampunya dia didesain seperti pegunungan-pegunungan untuk menggambarkan adventurous soul dari mobil ini. Sisanya no complaint di interior ini, lagi-lagi nuansanya memang seperti brand premium 3-point star, tapi dia punya identitasnya sendiri, dan dia juga udah ada pedal shifter. Langsung aja kita coba rasa berkendaranya kali ya, seperti apa mobil kawakan baru dari negeri Tiongkok ini ketika dibawa ke jalan raya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di belakang kemudi dari Jetour X70 Plus. Lalu bagaimana rasa berkendaranya? Nah, barusan kita lewatin speed bump ya. Kalau kami boleh berterus terang, ini suspensinya disetting lebih ke arah sporty ya. Dalam artian, dia ketika low speed seperti ini, ketika melewati speed bump atau melewati jalan biasa gitu ya, dia memang kerasa agak keras, tidak seempuk mungkin di kelasnya bukan yang paling empuk lah gitu ya. Tapi seharusnya suspensi seperti ini juga ada benefitnya. Benefitnya adalah ketika kita bawa dia ke jalanan yang lebih kencang, dan hal ini mungkin tol gitu ya, mobil ini akan memberikan pengendaraan yang lebih enak lagi. Nih depan ada speed bump lagi ya, kita akan. Nah, dia memang tidak seempuk yang kita bayangkan pada awalnya ya, tapi tidak selalu suspensi yang keras itu buruk ya. Kalau kami rasa sih suspensi ini memang di setting sporty sesuai dengan eksteriornya agar memberikan pengendaraan yang mumpuni ketika kita ada di jalan tol. Nanti kita akan coba ya di jalan tol. Ya, di depan kita
kita akan memasuki rem tol ya, dan ini bentuk remnya tuh dia melingkar. Kita akan uji kelimbungannya ketika kita berbelok memasuki tol di depannya. Kita di kecepatan normal ya, kita kecepatan 60 km per jam, kemudian kita tekuk mobilnya. Nah, disinilah baru berasa hasil dari settingan suspensi yang dibikin sporty ini. Jadi ketika kita tekuk seperti ini mobilnya, ya, dia tidak terlalu limbung ya, meskipun dia sebuah SUV, tapi dia sedikit lebih tertanam mobilnya jika dibandingkan dengan SUV dengan karakter suspensi yang empuk gitu ya. Jadi emang suspensi yang keras ini tuh bukan berarti ini mobil yang tidak enak dikendarai, tapi dia mengincar karakteristik berkendara yang berbeda. Dia mengincar mobil yang menapak gitu ya, ketika kita ajak bermanuver di jalan tol seperti ini ya, kita bermanuver seperti ini. Nah, dia memang lebih pede untuk diajak manuver ya, apalagi kalau kita sudah menggeser mode power steeringnya ke mode sport yang memberikan feedback lebih kuat lagi. Wah, ada GTR. Ada GTR barusan. Oke. Ketika suspensinya dan power steeringnya berkombinasi gitu ya di mode sport ya, ini keren banget. Jadi dia lebih pede lagi untuk dibawa berkendara, bermanuver di jalan tol dengan kecepatan yang lumayan tinggi ya, tapi tentu saja masih di bawah speed limit. Ngomong-ngomong soal speed limit, mobil ini dia punya warning ya. Ketika kalian set ya, di sini defaultnya di 120 km per jam. Ketika kalian melampaui speed tersebut, maka mobilnya akan memberikan warning untuk kalian berkendara secara hati-hati. Lalu nuansa kabinnya, ini kabinnya surprisingly cukup kedap ya dibandingkan rival-rival sekelasnya. Mobil ini meskipun ya tentu saja belum double glass ya, tapi dia peredamannya oke ya, peredamannya halus banget gitu ya. Ini road noise tidak terlalu terdengar, suara mesin juga tidak terlalu terdengar. Ini masih mesin bensin ya, jadi suaranya juga nggak terlalu terdengar di sini karena peredamannya oke ya. Ditambah nuansa kabinnya yang mewah ya, sentuhan-sentuhannya mungkin memang ada yang bilang merek mirip-mirip Eropa ya, mirip-mirip merek Eropa, premium Eropa, tapi dia punya karakter sendiri dan menurut kami good enough lah, cukup terlihat mewah ya. Kalau mau dibilang interior mewah, ini masih layak ya, dengan sentuhan-sentuhan. Ini kalau di depan dia empuk-empuk, kemudian nuansa kabinnya overall oke, apalagi kalau malam ya, seperti ini. Ketika malam dia ambient lightnya terlihat cantik gitu ya, dan nuansa kabinnya homey banget gitu. Ya, overall ini mobil yang lumayan oke. Secara performa juga mobil ini cukup banget ya. Dia mesinnya 1500 cc tadi kan, dan dia power 156 HP, torsi 230 Nm. Itu more than enough untuk pemakaian sehari-hari. Secara konsumsi bahan bakar juga mobil ini tidak buruk, tapi juga nggak terlalu irit ya. Dia bisa 1:10 ya. Let's say 110 ketika macet-macetan di Jakarta. Jadi menurut kami cukup juga ya, konsumsi bahan bakarnya nggak gimana-gimana gitu ya. Tidak boros juga untuk daily, oke. Tenaganya juga cukup gitu ya untuk komit sehari-hari. Jadi nggak terlalu banyak komplain soal rasa berkendara dari mobil ini. Karena dia menggunakan transmisi DCT atau dual clutch ya, dia tuh punya karakter yang berbeda. Mobil ini tuh tidak bisa kalian ajak terlalu jumpy ketika dia standing still dari diam ke mode bergerak gitu ya. Nah, ini saya akan kasih contoh ya. Dia akan sedikit lebih pelan karena dia butuh waktu untuk engage si koplingnya yang ada dua. Nah, triknya adalah kalian pindahkan dulu ke M1 menggunakan pedal shift, baru kalian jalan. Nah, dengan menggunakan trik itu, mobil ini akan lebih halus ya startnya dibandingkan kalau kalian pakai mode D. Dan jangan lupa ketika kalian sudah selesai start ya, kalian kembalikan dia ke D dengan menekan pedal shift di sebelah kanan yang berlogo plus. Jadi emang ada triknya ya ketika pakai DCT ini supaya lebih smooth, nggak kaget-kagetan gitu ya. Khas DCT bisa kalian minimize dengan ini. Kita stop lagi, kita berhenti, kita pindahkan ke mode M ya, M1 ya, dari style seperti ini, kemudian langsung jalan. Nah, ini dia akan lebih smooth jika dibandingkan kalau kalian langsung dari D, kalian langsung gas gitu ya. Yaitu
perbedaannya minuscule ya, tapi lumayan kalau kalian mau cari triknya gimana gitu ya supaya di City ini tidak terlalu jumpy ketika start from standing still. Ya, overall mobil ini ketika di mode, kembali kita mode eco gitu ya, kita ke mode eco dan kita ke mode comfort untuk si power steeringnya, mobil ini cukup nyaman di dalam kota ya. Setirnya juga enteng banget kalau lagi low speed ya, dan dia akan memberat ya ketika kalian pindahkan ke mode sport si power steeringnya, atau kalian berkendara dengan kecepatan yang sedikit lebih tinggi. Wah, ya overall untuk harganya yang nanti katanya ya bakal di bawah 500 juta rupiah, mobil ini oke banget. Rasa berkendaranya tidak terlihat cheap out ya, tidak terlalu terasa ini mobil murahan seperti ini, enggak ya. Ini mobil cukup oke rasa berkendaranya. Fiturnya juga oke. Ini dia sudah ada cruise control meskipun belum adaptif ya. Jadi memang nggak cuma interiornya aja yang terkesan mewah, eksteriornya yang sporty, tapi juga rasa berkendaranya bisa merepresentasikan karakter mobil yang lebih up class dan sporty juga, meskipun dia lagi-lagi bentuknya SUV ya. Menurut kami mobil ini masih sangat cocok untuk daily, apalagi dia punya 3 baris ya. Kalau bawa keluarga juga cocok ya. Dari segi fitur kenyamanan berkendara atau mungkin kita bisa sebut driving assistance ya, memang mobil ini baru memiliki blind spot monitoring saja ya kalau kalian perhatikan. Namun lagi-lagi ini adalah versi prototype, jadi nanti mungkin versi mass productionnya yang dijual di Indonesia akan ada sedikit adjustment ya, mungkin ditambahkan atau bagaimana, kita belum tahu. Jadi belum bisa dipatokkan gitu ya. Namun di mobil tes ini selain ada blind spot monitoring juga gitu ya, dia juga sudah ada hill descent control serta rem tangan yang sudah auto hold. Selain itu dia juga kalau malam hari ada ini ya, headlamp leveling yang bisa kalian atur secara manual ya. Dan inilah headlamp levelingnya, levelnya sampai 4 nih. Kita ada footage ketika malam ya di sini. Dia ketika kita ganti itu jarak pergantiannya antara 1 dan 4 itu cukup jauh ya perbedaannya. Jadi kita bisa merasakan adjustmentnya nggak cuma gimmick aja, serta di samping tombolnya juga kita bisa matikan traction control jika kita tidak mau menggunakan traction control gitu ya. Harusnya sih ya mobil ini bisa diimprove lagi dari segi ADAS ya. Kita juga, tapi sekali lagi ini prototype, jadi belum bisa jadi patokan kalau nanti ini akan jadi Max Pro apa enggak. Yang jelas kita berharap Jetour nanti akan memberikan fitur-fitur yang menarik ya untuk mobil versi Max Pro dari Jetour X70 Plus ini. Ya, itu dialah tadi impresi berkendara kami serta review lengkap kami mengenai Jetour X70 Plus. Menurut kami pribadi, mobil ini semuanya serba pas ya. Mobil ini memiliki performance yang pas, empuknya juga suspensinya tidak terlalu empuk, kesannya lebih sporty, namun pas untuk dipakai sehari-hari dan pas juga untuk bermanuver di jalan raya atau jalan tol yang membutuhkan agilitas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan di jalan city atau city driving gitu ya. Mobil ini rencananya akan dijual oleh Jetour Indonesia di harga di bawah 500 juta rupiah. Kita belum tahu harga pastinya. Nanti kalau udah ada harganya akan kita info di deskripsi di bawah. Namun untuk saat ini adalah versi prototype-nya dan nanti mungkin akan ada sedikit perubahan untuk versi mass production-nya. But overall this is a quite interesting car ya. Mobil yang menarik, menambah kesan di otomotif Indonesia, menambah lagi pasar, menambah ramai ya. Karena pasar yang ramai itu yang paling beneficial adalah kita sebagai konsumen. Karena persaingan ketat menghadirkan produk-produk yang juga berkualitas tinggi. Kalau kalian minat sama mobilnya, langsung aja kepoin Instagramnya Jetour Indonesia yang ada di sini. Kalian tanya-tanya infonya, kapan lagi ada promo atau kapan ada unit yang bisa kalian lihat, nanti bisa lihat di Instagramnya Jetour Indonesia. Sekian saja video dari kami. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum, dan komentarlah seperti netizen yang berbudiman. Saya Raffi Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!